Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas BP1 Angkatan 59 akan menjelaskan terkait program antrian tiket bioskop. Sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gandhi Abednego, yang kedua ada Azhar Hadif, ada Nafis Satur Rahman, Tiara Arianto, dan Cindy Valencia. Selanjutnya masuk ke definisi program. Pada aplikasi pemesanan tiket bioskop ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembelian tiket bioskop bagi para penonton, sehingga mereka tidak perlu mengunjungi loket dan menghabiskan waktu berlama-lama dalam antrian. Melalui aplikasi ini, data penonton dan tiket akan tercatat dengan lengkap, sehingga penonton dapat melakukan pemesanan dengan mudah, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, masuk ke penjelasan program. Yang pertama, ini adalah tampilan awal, di mana ada fungsi menu awal dan menampilkan menu selamat datang dari program pemesanan tiket bioskop ini. Berikut ada fungsi keluar dari program. Fungsi ini bertujuan untuk keluar dari program jika user menginput keluar. Maka akan ada pemberitahuan loading dari 20% hingga 100%. Jika sudah keluar, maka akan muncul tulisan Anda sudah keluar dari program. Berikut ada membuat kelas queue. Di sini ada dev init, yaitu berfungsi untuk menginisialisasi dari kelas. Berikutnya ada dev belakang, yaitu digunakan untuk menentukan data paling belakang. Dan sebaliknya, dev depan digunakan untuk menentukan data paling depan. Berikutnya ada dev kosong, yang bertujuan untuk mengecek antrian jika kosong. Dan sebaliknya, dev penuh bertujuan untuk mengecek antrian jika penuh. Variabel antrian ini ada Q1, Q2, dan Q3, karena kita membuat 3 buah jenis antrian, yaitu antrian pilihan film pertama, film kedua, dan film ketiga. Di daftar pilihan, akan ada beberapa pilihan daftar film yang sedang tayang. Adapun pilihan 1. Fast X, 2. Kodrat, 3. The Little Mermaid, 4. Spider-Man, 0. Keluar dari program. Jika kita ingin memilih kodrat, maka dimasukkan pilihan kita masukin angka 2. Kondisi pemilihan memeriksa apakah benar PF bernilai 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jika benar, maka fungsi menu 1 akan dipanggil. Dan jika PF bernilai 0, jika benar, maka akan dicetak keluar dari program. Fungsi keluar akan dipanggil. Menu film. Akan ada beberapa tampilan menu dengan pilihan 1. Melihat daftar antrian, 2. Menambah antrian, 3. Menghapus antrian, 0. Kembali ke menu. Jika kita ingin melihat daftar antrian, maka dimasukkan menu masukkan angka 1. Untuk kondisi pemilihan, jika nilai P1 sama dengan 1, maka fungsi F1 akan dipanggil. Begitu seterusnya sampai jika pilihan P1 sama dengan 0, maka fungsi film akan dipanggil. Dan jika tidak ada kondisi yang memenuhi, maka akan dicetak pesan, maaf, coba lagi. Selanjutnya kita akan menekan enter dan diikuti dengan input dari pengguna, dan kemudian fungsi menu 1 akan dipanggil. Di sini kita akan mencetak judul antrian tiket dengan tata yang letak yang sesuai. Selanjutnya, mencetak pesan antrian kosong, meminta pengguna untuk menekan tombol enter, dan memanggil fungsi menu 1. Jika antrian Q1 tidak kosong, maka pernyataan-pernyataan berikut ini akan dieksekusi, yaitu memanggil metode cetak pada objek Q1 untuk mencetak isi antrian, kemudian meminta pengguna untuk menekan tombol enter, serta memanggil fungsi menu 1. Selanjutnya, kita akan melakukan print antrian pembelian tiket. Ini fungsinya untuk mencetak judul antrian pembelian tiket dengan tata letak yang sesuai. Kemudian, kita akan melakukan pencetakan nomor tiket yang diapit oleh tanda kurung siku
dengan lebar 10 karakter, diikuti dengan tanda panah. Setiap nomor tiket dicetak dalam satu baris yang sama dengan menggunakan N. Selanjutnya, kita akan mencetak label studio untuk menunjukkan bahwa elemen berikutnya adalah informasi tentang studio tempat pemutaran film. Jika kita memilih menu tambah, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika antrian sudah penuh, maka pada tampilan pemrograman akan ditampilkan antrian tiket sudah penuh. Pengguna disuruh menekan Enter agar kembali ke menu sebelumnya. Kemungkinan yang terjadi satu lagi, jika antrian belum penuh, maka pengguna dapat memasukkan nama pemesanan selanjutnya. Jika sudah dimasukkan, maka akan dimasukkan ke dalam antrian. Ini fungsi yang terjadi di masukkan antrian. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan jika antrian sudah penuh, dan yang kedua, antrian belum penuh. Nama yang dimasukkan oleh pengguna sebelumnya akan dimasukkan ke dalam data. Dan antrian akan bertambah satu. Di sini juga akan dicetak kata-kata berhasil dimasukkan ke dalam antrian agar memastikan pengguna jika nama yang dimasukkan berhasil masuk ke dalam antrian. Menu menghapus. Ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Jika antriannya kosong, maka menu penghapus akan menampilkan tampilan antrian kosong dan tidak ada terjadi penghapusan. Pengguna dapat menekan Enter agar kembali ke menu sebelumnya. Dan satu lagi, kemungkinan yang terjadi jika antriannya ada, maka antrian yang paling depan akan dikeluarkan atau dihapus. Ini yang terjadi di dalam menu mengeluarkan antrian atau menghapus antrian. Jika kita memilih menu menghapus antrian, maka data yang paling depan dalam antrian akan di-pop atau dikeluarkan dan akan mencetak kata-kata antrian depan sudah keluar agar memastikan pengguna jika fungsi tersebut dapat bekerja dengan baik. Dan antrian akan berkurang satu. Terakhir ada menu kembali ke daftar film atau pilihan yang 0. Jika kita memilih 0, maka pengguna akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu daftar film. Langsung saja kita ke demo pemrograman. Ya, di sini tampilan awal dari program tiket bioskop yang kami buat. Pengguna bisa menekan Enter agar melakukan ke tahap selanjutnya. Di sini tampilan daftar film yang sedang tayang. Di sini ada 4 film. Pengguna dapat memilih salah satu film. Di sini menu-menu yang bisa dilakukan oleh pengguna. Yang pertama, kita bisa melihat daftar film. Kedua, bisa menambahkan. Tiga, menghapus. Dan kembali ke menu daftar film sebelumnya. Kita coba yang pertama. Karena antrian yang belum ada, maka di sini ditampilkan antrian tiket kosong. Dan pengguna bisa menekan Enter agar kembali. Di sini kita coba menambahkan antrian. Di sini ada kata-kata nafis berhasil masuk dimasukkan ke dalam antrian, yang artinya berhasil dimasukkan ke dalam antrian. Kita bisa lihat di sini, nafis sudah masuk ke dalam antrian. Kita coba lagi. Tiara berhasil dimasukkan. Studio di sini yang dimaksud, jadi yang mendekati studio, maka itu antrian yang paling terdekat atau antrian yang berada di paling depan. Kita masukkan lagi. Kita coba lihat. Ya, ini semuanya sudah masuk sesuai dengan siapa duluan yang masuk. Kita coba lagi. Nah, karena sudah antriannya penuh, maka tidak bisa melakukan menambahkan
antrian lagi. Kita bisa kembali, dan di sini kita bisa menghapus antrian. Kita bisa lihat, nafis yang tadi dekat studio sudah keluar. Di sini kita juga bisa menambahkan lagi, karena tadi berkurang 1. Yang baru dimasukkan ada di paling belakang. Kita bisa menghapus lagi. Terus kita coba hapus sampai habis. Ini tandanya antrian yang sudah kosong. Kita coba lihat antrian kosong. Kita bisa kembali ke menu sebelumnya. Sini juga kita bisa keluar dari program. Ya, kini sudah berhasil keluar dari program. Sekian. Cukup sekian presentasi sekaligus demo program dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.